ada marketing yang menjual atau membantu menjualkan proyek-proyek yang menggunakan skema ribawi atau skema-skema yang dia berhubungan dengan perbankan, ya apalagi perbankan ribawi, maka jangan dikira dia pun dapat bagiannya. Apa bagiannya? Ya dosa. Makanya sebenarnya kalau teman-teman paham, ya tidak ada alasan untuk kita tidak ikut ya di dalam gerbong besar Propos Syariah ini. Asosiasi ini memang baru kita bentuk ya, di tahun 2020 ini, dan alhamdulillah sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham, ya namanya juga sudah oke, sekarang kita sudah sepakati, susunan kepengurusannya di berbagai daerah sudah kita tetapkan dan kita lantik, begitu ya. Dan alhamdulillah proyek-proyek Propos Syariah sekarang sudah ada di lebih dari 100 kota kabupaten di seluruh Indonesia, ya di kurang lebih 600 titik lokasi. Dan sampai hari ini, ya, kalau mau kira-kira presentasi ya 96-97% proyek-proyek DPS masih berjalan dengan baik, normal dan relatif lancar. Nah, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi antum yang mungkin kita belum pernah ketemu, tapi saya tahu tanpa bantuan dari teman-teman ya, marketing, ya, tanpa bantuan dari teman-teman agensi, capaian developer Propos Syariah tidak sebesar seperti saat ini. Jadi terima kasih saya ucapkan ke kawan-kawan sekalian terkait dengan kerjasama yang bagus selama ini, dan karena itu kita kumpulkan, kita diskusi pada kesempatan kali ini karena kita sedang rancang sebuah sinergi dan kolaborasi yang lebih bagus lagi nanti antara kami di Asosiasi Developer Propos Syariah dengan para agensi-agensi, ya, atau marketing Propos Syariah. Tapi sebelumnya nanti ada bagian tersendiri yang akan disampaikan oleh Pak Arif Sungkar dan Pak Ilham Sunaryanto. Pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia ini, saya ingin sedikit refresh sedikit materi ya terkait dengan apa yang selama ini menjadi sesuatu yang khas yang kita lakukan di dalam bisnis ini, yaitu terkait dengan akad yang disebut dengan akad penjualan, ya, akad penjualan atau saya namakan slide-nya ini sebagai perantara penjualan Propos Syariah. Ini profesi yang memang diizinkan oleh Islam. Ini kalau dalam akad dikatakan sebagai akad samsaroh, dan akad samsaroh inilah akad yang selama ini kita jalankan ya selama ini bagi para orang-orang yang atau kawan-kawan yang memiliki agensi, ya. Nah, ringkas ya, jatah saya 25 menit ya, singkat insyaallah. Jadi pokok bahasanya adalah pengertian hukum samsaroh, ya. Jadi samsaroh itu bagian dari akad wakalah. Samsaroh itu bagian dari akad wakalah. Akad wakalah itu ada 4. Yang pertama namanya wakalah tanpa kompensasi. Wakalah itu apa sih? Wakalah itu perwakilan, dimewakilkan. Ya. Misalnya, ya, kalau tanpa kompensasi, misalnya, ya tanpa upah, ya, saya memberikan, saya ini mewakil, orang yang mewakilkan, ya, yang saya mintain tolong itu namanya wakil, gitu ya. Nah, itu tanpa kompensasi. Ini yang pertama disebut dengan akad wakalah. Misalnya Pak Ariza, saya boleh minta tolong nanti kirimkan ke saya SOP ya terkait dengan penagihan. Nah, ini yang kemarin kita bicarakan ya tentang collecting ya. Nah, ini saya minta tolong tanpa kompensasi, nggak ada upah. Misalnya kita minta tolong ke orang untuk mengambilkan sesuatu, membelikan sesuatu, tolong saya titip belikan apa, misalnya buah atau apa, tanpa kompensasi. Ini sebenarnya akad wakalah. Yang kedua, wakalah tanpa kompensasi juga, tapi tugasnya untuk menjaga barang, ya, di mana barang itu diserahkan kepada wakil. Ini namanya akad wadiah, titipan.
Jadi akad wadiah titipan itu juga bagian dari akad wakalah, akad perwakilan. Pak Ariza, saya minta tolong ya, saya mau pergi ke ini nih, pergi haji misalnya ya, pergi haji atau minta umroh, saya titip ini laptop saya, ya, saya titip di rumah Mas Ariza karena ini isinya data-data penting. Saya khawatir kalau saya tinggal di rumah nggak ada yang jaga, saya titip aja ke Mas Ariza. Nah itu namanya wadiah tanpa kompensasi. Jadi namanya wadiah, yaitu wadiah itu aslinya wadiah yang amanah. Jadi wadiah yang fungsinya untuk menjaga amanah, nggak ada kompensasi. Nah itu akad wakalah yang kedua. Nah wakalah yang ketiga, ya, akad wakalah perwakilan dengan kompensasi dengan nilai tertentu. Nah ini akadnya jatuh ke ijaroh, jatuhnya di akad ijaroh. Yang ketiga, akad wakalah yang maknanya ijaroh, yaitu apa? Dengan kompensasi tertentu. Akad pegawai karyawan kita itu sebenarnya masuk akad wakalah. Jadi karyawan kita ini kita gaji, ya, ada kompensasi per bulan, misalnya 5 juta per bulan dengan tugas untuk mewakili owner atau si pemilik bisnis untuk menjalankan aktivitas dia tugaskan. Misalnya menjual, ya, beli sesuatu, ya, menerima tamu, kemudian mewakili perusahaan dalam acara-acara tertentu, ya, memanage segala macam. Ini adalah akad ijarah. Kalau untuk bekerja namanya ijaratul ajir. Nah itu bagian dari akad wakalah. Nah akad makelar perantara itu ada di bagian yang paling akhir nih, yaitu apa? Akad wakalah, ya, dengan kompensasi. Yang kompensasinya itu bisa berupa nominal atau persentasi dari hasil barang yang diperjualbelikan, dan itu jatuhnya disebut dengan akad samsara. Jadi akad samsara itu akad wakalah sebenarnya. Tapi kompensasinya, kalau kompensasinya fix, misalnya 5 juta per bulan, itu jatuhnya ijarah. Tapi kalau kompensasinya tidak fix, artinya bisa berupa persentase dari harga, bisa kemudian di-markup sendiri, bisa juga kemudian harganya diambil atau kompensasinya, ya, komisinya diambil dari keuntungan dari si pemilik barang, banyak polanya, ya, banyak polanya. Tetapi didasarkan pada hasil, ya, dia baru dapat kalau sudah ada hasilnya. Nah ini akan disebut dengan akad samsara. Jadi sebenarnya gini, karena akad ini merupakan bagian dari akad wakalah, karena bagian dari akad wakalah, maka si samsaroh ini, si simsar ini dia wakil dari pihak yang mana? Ya, dia wakil dari pihak yang mana? Sekarang suaranya kayaknya jadi dia wakil dari pihak yang mana? Ya, artinya apa? Nanti kalau terkait dengan kompensasi, nah kompensasinya itu dari satu pihak yang menjadi mewakil, ya. Jadi dia dapat kompensasi dari satu pihak saja, hukum asalnya begitu. Kalau dia wakil dari pihak si pemilik barang atau misalnya pemilik tanah, maka kompensasinya atau komisinya dari si pemilik tanah. Kalau dia adalah wakil dari pihak si pembeli, si konsumen atau si developer yang minta tolong dicarikan tanah, maka kompensasinya dari si pembeli, yaitu developer. Demikian juga kalau kita atau agensi ini wakil dari pihak developer, maka kalau terjadi closing, upahnya komisinya dari si pihak pemberi kerja, ya, atau mewakil yang minta tolong diwakilkan, ya. Jadi komisinya dari developer. Tetapi kalau dia misalnya komisinya bisa juga didapat dari si pembeli, misalnya si konsumen, itu misalnya gini, konsumen minta tolong, Mas, tolong carikan rumah saya tipe 36 lah di daerah Cibinong. Ya, nah begitu closing deal, maka komisinya ya itu berasal dari pihak si pembeli. Kenapa? Karena dia sesungguhnya adalah wakil dari pihak pembeli.
Tetapi boleh juga asal kedua belah pihak menyepakati, ya sudah, ya antara developer atau si pembeli kompromi separuh-separuh komisinya, itu juga boleh. Jadi begitu ya, ya dari sisi alur ya, akad yang disebut dengan akad samsaroh ini bagian dari akad wakalah. Jadi pengertian samsaroh itu adalah profesi atau pekerjaan di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Ya. Orangnya disebut simsar, pelakunya disebut dengan simsar, kadang disebut kalau bahasa kita kadang disebut broker, kadang disebut makelar, kadang disebut agen, kadang disebut perantara. Ya, apapun itu bimakna wahid, maknanya satu, bahwa dia adalah orang yang tugasnya ya menjadi perantara penjualan. Ya. Kalau dalam fikih muamalah disebut dengan simsar. Simsar. Nah, para ahli fikih mendefinisikan bahwa simsar itu sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk menjual maupun untuk pembeli atau untuk membeli. Ya. Nah, definisi simsar ini juga berlaku untuk dalal. Jadi dalal itu cuma nunjukin aja, dalal. Dalal itu suara saya masih jelas ya. Definisi simsar ini juga berlaku untuk dalal. Dalal itu nunjukin aja, ngasih info saja. Ya, ngasih info saja. Kan kadang di agensi kan hanya dia setor nama saja. Ya, ngasih info saja. Nah, dia itu posisinya sebagai dalal. Ya, sebagai dalal. Nah, dalal ini bagian dari akad samsaroh juga. Jadi nggak apa-apa. Kalau samsaroh itu dia lebih, kalau dalam konteks bisnis kita, ya dia memprospek dari awal, kemudian bahkan mengantarin ke lokasi survei, ya lokasi survei lokasi, mendampinginya sampai memprosesnya sampai selesai. Nah itu simsar. Tetapi kalau hanya sekedar menyetorkan nama saja, itu juga bagian dari akad yang disebut dengan akad samsaroh. Orangnya bisa disebut dengan simsar, bisa disebut dengan tadi ya akad dalal. Nah, samsaroh adalah pekerjaan yang halal menurut syariat Islam. Jadi boleh halal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah takrirnya Rasulullah terkait dengan aktivitas perantara penjualan yang dilakukan oleh para sahabat. Ini yang disebut dengan hadis, yang disebut dengan sunnah, itu bukan hanya kaulnya Rasul, perkataan Rasul, bukan hanya fi'lur Rasul, perbuatannya Rasul, tapi diamnya Rasulullah melihat aktivitas yang dilakukan oleh para sahabat, itu juga bagian dari hukum syariah, namanya takrir, diamnya Nabi, dan itu adalah bagian dari hukum syariah. Ya, itu menandakan apa? Kebolehan di dalam akad samsaroh. Nah, ini ada kisah yang cukup bagus. Dahulu para sahabat itu berjual beli di pasar-pasar Madinah, dan kami menyebut diri kami sebagai samasiroh, ya, yaitu para simsar, para makelar. Maka keluarlah Rasulullah kepada kami, kemudian beliau menamai kami dengan nama yang baru, yaitu nama yang lebih baik daripada nama dari kami. Ya, maka kemudian ya Rasul menyebutnya dengan istilah tujar. Ya, maksarut tujar, gitu kata Nabi. Wahai golongan para pedagang. Ya. Jadi aktivitas syamsaroh atau orangnya disebut dengan simsar ini juga masuk kategori tujar. Tujar itu aktivitas perdagangan, disebut dengan pedagang. Nah, di Indonesia ini tujar, tajir itu sudah mengalami pergeseran makna. Ya. Tajir nih, ente tajir amat. Tajir. Jadi orang kaya, padahal tajir itu ya pedagang. Ya, nah, samsaroh itu profesinya ya sama, disamakan ya. Dan Rasul memanggilnya dengan istilah ya maksarut tujar. Ya, kalian para pedagang. Nah, pedagang itu ya juga termasuk samsaroh, ini bagian dari aktivitas pedagang. Nah, oke, syarat-syarat samsaroh singkat saja, ya pekerjaannya harus maklum. Jelas. Maklum. Jadi diminta apa, misalnya nyari lahan, diminta menjualkan rumah, diminta menjualkan kaplingan. Nah, itu maklum, jelas. Ya. Jelas. Kemudian upahnya atau upah ini disebut dengan ujrah, kalau komisi disebut dengan umulah, yang diterima simsar atau agensi atau marketing atau perantara ini juga harus maklum. Ya, harus maklum. Ya. Nah, upah bagi samsaroh ini tidak terlalu tinggi, ya, beban fahsi namanya, atau mengeksploitir kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu regulasi pemerintah terkait dengan komisi, walaupun kita tidak harus terikat dengan hal ini, tapi
pemerintah sudah menetapkan komisi buat para agen, ya agensi itu maksimal 5%. Nah, itu kalau undang-undang ya, negara, ya. Kalau di internal kita bagaimana? Yang penting sepakat, asal tidak terlalu tinggi. Kadang sampai minta 20%, 25%. Nah, ini untung developernya berapa? Untungnya developer juga mungkin ya masih kalah dengan untungnya para simsar kalau terlalu tinggi, ya. Nah, samsara yang dilakukan tidak termasuk samsara yang diharamkan. Ya. Misalnya samsara terhadap jual beli antara orang kota dengan orang desa. Jadi dulu banyak orang-orang desa turun dari gunung, kayak di kampung saya itu dulu gitu. Kalau pagi hari orang-orang desa turun, nah dia dicegat, nah, dia nggak tahu harga di pasar karena sebelum sampai di pasar dia sudah dicegat oleh orang-orang, ya kemudian dibeli, dorong di sana. Nah, padahal harga di pasar itu berbeda. Nah, ini ada larangan seperti itu. Nah, oke. Yang pertama, ya saya jelaskan singkat, ya. Yang pertama, keterangan terkait dengan syarat yang pertama, jadi pekerjaan simsar itu harus maklum, ya. Baik dengan menjelaskan barang yang diperjualbelikan atau dengan menjelaskan berapa lama simsar itu bekerja. Misalnya, ini kita berakad setahun, dikontrak eksklusif untuk menjualkan satu proyek properti syariah di daerah katakanlah Bogor, ya tepatnya di daerah Cibinong misalnya. Nah, selama setahun, nah itu maklum pasif atau pasar, artinya apa? Cacat, ya cacat. Kalau pekerjaannya tidak jelas, ya. Jadi pekerjaan itu harus jelas, menjualkan, membeli, atau apa, atau mempertemukan saja antara penjual dan pembeli, gitu ya. Nah, kemudian contoh ucapan penjual untuk memperjelas pekerjaan itu begini. Penjual berkata kepada simsar, pada perantara, jualah rumahku yang itu, yang alamatnya di jalan katakanlah Pepaya, ya, dan seterusnya, ya. Spesifiki barangnya dijelaskan, menjelaskan barang yang akan diperjualbelikan. Atau misalnya tolong jualah rumahku dalam waktu seminggu ini, ya. Nah, itu menjelaskan berapa lama simsar ini akan bekerja. Nah, yang kedua, upah atau umulah, ya. Ujroh itu upah, kalau komisi disebut dengan umulah, tapi kita boleh juga menyebut sebagai sama-sama ujroh. Yang diterima oleh si simsar ini harus jelas juga, maklum. Ya, besarnya upah boleh ditetapkan, misalnya berupa jumlah uang tertentu. Misalnya nih, ini rumah di komplek perumahan ini harganya 300 juta. Kalau antum bisa jualkan, ya dengan harga segitu, ya saya kasih 10 juta. Nah, ini berupa nominal, boleh seperti itu. Ya. Yang kedua, boleh berupa presentasi dari laba. Jadi saya punya tanah, dulu saya beli 200 juta, ya. Nah, tolong bantu jualkan. Jual berapa, Pak? 300 juta. Jadi saya dapat untung 100 juta. Nanti saya kasih 10% ya dari keuntungan saya. Itu juga boleh. Berarti kalau dia laku 300 juta, dia dapat 10 juta juga. Kenapa? Karena dia menyebutkan aku untungnya 100 juta ini, karena dulu aku belinya 200 juta, ya, jadi kamu tolong jualin 300 juta, aku untung 100 juta, kamu saya kasih 10%-nya, ya, dari laba saya. Atau yang ketiga berupa presentasi dari barang harga. Ini rumah harganya tolong jualin 300 juta, ya, saya kasih ke ente 3%. Berapa 3%? Berarti 300 juta kali 3%-nya 9 juta. Boleh model kayak gitu. Atau boleh juga di markup sendiri, ya. Akadnya boleh, di markup juga boleh. Mas, ini tolong jualin rumah ini, ya. Ya, pokoknya nanti setornya ke saya 300 juta. Kamu jual bebas deh. Kamu naikin 310, 320, 350, 400 juta, terserah. Pokoknya setornya ke saya, ya, 300 juta. Jadi nanti si simsar ini menjual dengan harga berapapun, selisih harganya itu milik dia. Nah, itu boleh. Nah, ini kadang yang kayak gini perlu disepakati di awal. Ya. Perlu disepakati di awal, ya kan? Karena kalau tidak dia menyebabkan fasad. Ya. Nanti kalau tidak disepakati di awal, nanti kesannya seperti minta tolong saja. Ya. Sedikit pernah cerita, saya pernah membantu menjualkan tanah milik
seorang, ya karena tidak sepakati kayak gini, ya padahal saya bisa ketemu pembelinya, kebetulan kawan saya dibeli cash lumayan berapa miliar langsung saat itu, dan sampai sekarang nggak dikasih komisinya, ya kenapa? Karena nggak disepakati. Jadi mungkin menyangkanya yang minta bantuan itu ya sekedar minta tolong saja. Saya minta tolong ke Ustadz Rosyid, masa harus ngasih sih? Nah gitu. Jadi memang salah juga, memang karena tidak disepakati di awal harusnya. Nah, harusnya disepakati di awal. Kalau terjadi perselisihan itu ada namanya yang disebut dengan ini kan kalau nggak disepakati komisinya dengan jelas itu nanti jatuhnya kan fasad. Fasad itu cacat. Nah, kalau ada perselisihan, dia dikembalikan ke keumuman sebenarnya. Ya. Bisa sama non misli atau ajrun misli. Ya. Saman itu harga yang semisal, ya, atau ajrun misli upah yang semisal. Nah, upahnya berapa yang semisal? Kalau terjadi perselisihan, saya ini sudah bantu jualin, sudah dapat penjual pembelinya, sudah dibeli, sudah selesai lunas, kok nggak dikasih komisinya? Nah, ketika misalnya terjadi perselisihan, maka hakim atau orang yang kita anggap bijak dia mengacu pada keumuman atau ya urf di masyarakat di sana. Misalnya urfnya kalau komisi itu berapa misalnya di daerah situ 2,5% misalnya. Ya kalau terjadi perselisihan karena tidak disepakati di awal maka upahnya ya dikembalikan kepada keumuman transaksi. Jadi kalau jual beli tanah ya atau membantu menjualkan udah closing deal, nah baru disepakati saat itu. Ribut kadang, ini saya pernah minta 5% loh kayak gini si yang pemilik barang, wah gede banget 5%, kita kan nggak pernah sepakat kayak gitu. Saya biasanya kasih cuma 1% kalau ada yang bantu jualin. Nah ketika terjadi ketidakcocokan kayak gini maka dikembalikan ke urf di daerah situ. Nah urf daerah situ apa, berapa misalnya kalau urf kerja tukang misalnya 100.000 per hari. Yo, kadang kan kita mempekerjakan tukang untuk benerin genteng, ya nggak disepakati upahnya berapa. Nah, ketika terjadi permasalahan, disepakati saja berdasarkan keumuman di dalam kasus-kasus di lingkungan situ. Misalnya keumuman di daerah kita 2,5% komisi untuk marketing. Yang terakhir, komisinya bisa berupa ketentuan yang penting sepakat. Misalnya dikombinasikan. Ya, dikombinasikan juga boleh asal disepakati ya. Misalnya, ya, ini kalau kamu laku 300 juta, ya kamu boleh markup sendiri, boleh. Tapi saya kasih misalnya 2,5% dari harga. Jadi 300 juta, dia dapat tadi 7,5 juta, tetapi dia ternyata berhasil jual dengan harga 320 juta. Jadi dia dapat 7,5 juta dari si pemilik barang, ngasih komisi dia, dan dia dapat markup harga 20 juta. Ya, jadi kita dapat 27,5 juta. Ini boleh, ya, kalau disepakati seperti ini. Jadi lebih bebas, ya, tergantung kesepakatan itu yang didapat di awal. Kemudian, ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam menyebutkan mengenai ya besarnya upah bagi simsak. Ya. Jadi tidak ada masalah dengan model 5 pola tadi, silakan diambil salah satu atau dikombinasikan dari 4 ya model pembelian yang lain. Tidak masalah penjual berkata kepada simsar, jualah olehmu baju ini dengan harga sekian, maka apa yang lebih daripada itu menjadi milikmu. Boleh saja. Jadi markup harga boleh asal disepakati ya dengan pemilik barang. Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya. Intinya kaum muslimin bermuamalah menurut syarat-syarat di antara mereka. Kadang kita yang agak abe adalah menyepakati ya syarat-syarat itu di awal. Menyepakati ya akad itu di awal. Oleh karena itu ini mulai kita rapikan nih. Kalau deal dengan developer, nanti teman-teman agensi harus jelas dulu nih. Akadnya ini sunnahnya memang tertulis gitu ya. Walaupun yang disebut dengan akad itu bisa hanya dengan lisan, bisa dengan tulisan, bahkan ya dengan isyarat pun boleh. Sahnya akad begitu. Tetapi ya kalau ada permasalahan faruduhunya kembalinya kemana kalau nggak ada tulisan? Maka sunnahnya memang menyepakati dengan tulisan. Ya seringkali kejadian kayak gitu. Ya ketika tidak ada rujukannya karena tidak tertulis, kamu dulu bilangnya segitu kok, komisi enggak, aku nggak pernah kayak gitu, aku bilangnya segini. Nah itu kan akan terjadi permasalahan. Oleh karena itu afdalnya untuk menuliskan atau mencatat apa yang diperjanjikan.
Nah, kemudian yang ketiga dari 4 tadi hal, upah bagi para samsara ini tidak boleh terlalu tinggi atau mengeksploitir kebutuhan masyarakat. Ya, namanya ghaban fahsy. Ya, terlalu tinggi nggak boleh. Misalnya sampai saya mau jualin tapi saya minta komisinya 50%. Developernya ini untungnya berapa? Ini minta komisi 50%. Sebab menjual belikan barang dengan terlalu tinggi ini adalah diharamkan oleh syariat. Yang berikutnya mengeksploitir kebutuhan masyarakat akan melakukan dan akan menimbulkan doror, ya bahaya bagi penjual maupun pembeli. Ya, ini misalnya nimbun, ya langka ini barangnya ini langka misalnya barang apa beras misalnya. Ini kan cukup hati-hati aja ini negara-negara sudah tidak melakukan ekspor lagi ini terkait dengan bahan pangan, masing-masing berusaha menyelamatkan sendiri-sendiri mereka. Maka nanti bisa jadi langka ini makanan, pokok kita jadi langka. Pemerintah sudah menegaskan kalau terjadi resesi, ya ketersediaan makanan kita hanya mampu sekitar 6 bulan saja bertahan. Nah, oleh karena itu ini nggak boleh nanti kemudian ditimbun, ya, tikar. Kemudian yang terakhir, ya sebelum saya akhiri, samsara ini yang dilakukan tidak termasuk samsara yang diharamkan. Ya, misalnya samsara antara jual beli orang kota dengan orang desa, orang dusun, di mana orang dusun tidak tahu harga pasaran, karena dia dicegat aja di pinggir jalan, yang nggak sampai ke pasar, padahal di pasar harganya itu sudah tinggi. Nah, tapi karena orang dusun dia tidak tahu informasi, tidak tahu perkembangan harga, nah, dia dicegat di jalan sehingga dia tidak tahu. Nah, ini ada larangan khusus mengenai hal ini. Atau samsara mengandung unsur penipuan, ya ini juga tidak boleh. Nah, catatan akhir dari saya sebelum saya akhiri, ya. Nah, ini yang sering kali dilakukan, tidak boleh ada yang namanya samsara ala samsara, simsar ala simsar, ya. Simsar ala simsar itu memaklari maklar, ya. Jadi maklarnya dimaklari lagi, maklar dimaklari lagi. Ini kayak nanti jatuh hukumnya kayak MLM. Maka misalnya menghukumi MLM itu tidak hanya cukup menghukumi dari sisi produknya saja. Kalau produknya halal, toyib, oh ini boleh, belum tentu. Lihat yang kedua, model akadnya seperti apa, model transaksi muamalahnya seperti apa. Sama kan? Daging misalnya, daging itu kan juga ada 2 pendekatan tuh kajiannya. Yang pertama, daging itu termasuk daging yang halal atau yang haram, zatnya. Daging sapi, daging kambing itu halal. Ya, daging babi, daging anjing itu haram. Tapi daging sapi, daging kambing bisa menjadi haram walaupun zatnya halal. Karena apa? Karena model transaksinya. Kalau dia disembelih tidak menggunakan asma Allah, itu jadi haram. Jadi walaupun zatnya awalnya halal, tapi kalau model transaksinya ini enggak dibolehkan oleh syariah, dia menjadi haram. Jadi begitu ya. Nah, tidak boleh simsar ala simsar, memaklari maklar. Contohnya, A menjadi maklar dari developer dengan komisi 7%. Si A. Ya. Bentar lagi ya, 3 menit lagi. Ya. Kemudian, ia memaklarkan lagi ke B, jika dia jual dan dia diberi, si B itu diberi 4%. Ya. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Pertama, A dia bukan pemilik barang. Ya, A itu wakil, gitu loh. Wakil dari siapa? Wakil dari developer. Nah, sehingga dia tidak boleh mewakilkan lagi. Kemudian wakil tidak boleh mewakilkan lagi kepada orang lain. Contohnya begini, saya ilustrasikan dengan anggota dewan lah. Anggota dewan itu kan akadnya perwakilan. Maka kita menyebutnya wakil rakyat, ya kan? Wakil rakyat. Rakyat itu sebagai mewakil yang memberikan perwakilan, sementara anggota dewan itu sebagai wakil, maka disebut dengan wakil rakyat. Ya ngomongin saja, sebenarnya wakil partai dia, bukan wakil rakyat. Wakil partai, faktanya ya nggak pernah membela kepentingan rakyat lah. Yang terjadi malah membela kepentingan partainya. Nah, anggaplah ada seorang anggota dewan, dia mendapatkan gaji 50 juta per bulan. Posisinya sebagai wakil rakyat. Rakyatlah yang memberikan mandat, mewakil gitu ya, si pemberi wakalah. Kemudian anggota dewan sebagai wakilnya, maksudnya. Gajinya 50 juta upahnya.
jadi anggota dewan. Nah, tetapi dia tidak pernah ikut sidang paripurna, tidak pernah ikut sidang pleno, tidak pernah ikut hadir di persidangan-persidangan yang diselenggarakan di lembaga legislatif misalnya. Tetapi dia mengutus orang, mengangkat orang, mewakilkan lagi tugasnya. Misalnya si Fulan. Ya, si Fulan ini adalah wakilnya dari anggota dewan. Ya, si Fulan, tugas kamu ikut rapat pleno, rapat paripurna, ikut hadir, ikut kantor, begitu ya, kamu saya gaji 20 juta. Sementara anggota dewan ini nggak pernah masuk, nggak pernah ikut rapat, nggak pernah ikut sidang, dia ya nggak kerja apa-apa. Ya, maka ini nggak boleh. Ya, enak banget dia nggak ngapa-ngapain, tetapi ya dia dapat selisihnya 30 juta per bulan. Nah, ini yang namanya samsara ala samsara, ya, simsar ala simsar. Nah, jadi A ya mendapatkan upah yang bukan dari kerjanya, dia nggak kerja apa-apa. Anggota dewan itu nggak kerja apa-apa tadi. Kenapa? Yang kerja adalah wakilnya tadi, yang dia wakilkan lagi dengan gaji 20 juta. Sementara dia dapat negara, dapat dari rakyat 50 juta. Sementara dia nggak kerja apa-apa, nggak pernah rapat, nggak pernah hadir, nggak pernah ikut sidang. Tapi dia dapat 30 juta, kenapa? Semua tugasnya itu dia wakilkan kepada orang lain gitu. Nah, jadi inilah kemudian yang secara fakta bahwa samsara ala samsara ini kemudian ya, artinya apa? Dia mendapatkan upah dari sesuatu yang bukan hasil keringatnya, bukan hasil kerjanya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ada di DPS sejak awal kami sudah buatkan itu mekanismenya. Nah, cuman yang namanya DPS ini kan sebenarnya kan lebih ke entitas para developer. Maka akat-akat yang selama ini kita bagikan, kita lengkapi, itu ya akan dengan developer dengan pemilik tanah, developer dengan agensi, developer dengan teman kerjanya, developer dengan pegawainya, developer dengan para kontraktor, arsitek, notaris, ini kan ada akadnya semua. Tetapi para agensi ini harusnya dia juga punya akad-akad. Selain dia punya akad dengan developer, akad agensi dengan marketingnya ini apa? Yang pasti dia tidak boleh dia mendapatkan, dia sebagai maklar atau akad samsaroh dari developer, nanti dia samsarohkan lagi kepada bawahannya gitu loh. Nah, solusinya bagaimana? Ada, bisa dipilih dua. Ya, kalau akad dengan developer itu akadnya adalah samsaroh, dan sementara samsaroh tidak boleh lagi disamsarohkan, maka ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, akad agensi atau si owner agensi itu dengan ya para marketingnya itu bisa pakai akad juga. Yang kedua, pakai akad apa? Sirkah. Yang ketiga nggak boleh, yaitu pakai akad samsaroh lagi. Kalau akad samsaroh lagi berarti samsaroh ala samsaroh. Yang secara fakta tadi kalau bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Saya pikir itu sebagai catatan akhir. Terima kasih sharing dari saya sedikit untuk meluruskan pemahaman kita mengenai akad-akad samsaroh. Berharap sebagai para pegiat-pegiat properti syariah, pejuang properti syariah, teman-teman agensi ini juga bersedia untuk ya mengikuti standar akad yang sudah ditetapkan oleh syariah. Ya, oleh karena itu, ya terakhir saya sampaikan inilah bagian dari perjuangan kita. Sebenarnya yang dilakukan teman-teman marketing ini luar biasa. Artinya apa? Kalau kita sudah cocok dengan visi misi kita, gitu ya. Katakanlah begini, kalau antum memprospek calon buyer ini, kalau closing itu dapat komisi, dan itu adalah sebuah keuntungan tersendiri. Yang kedua, kalaupun tidak closing, nggak usah berkecil hati. Kenapa? Karena minimal antum sudah dapat pahala kebaikan dengan menjelaskan skema syariah. Kalau nggak closing, tenang saja. Insya Allah ya ada hitungan pahalanya di hadapan Allah. Pahala menjelaskan, mensiarkan ya, skema syariah di dalam kepemilikan rumah. Dan itu adalah sebuah kebaikan dan insya Allah ada pahalanya di sana. Ya, kalau nggak closing saja masih dapat kebaikan. Apalagi kalau closing, dapatnya dua, komisinya dapat, pahalanya pun dapat. Nah, oleh karena itu tetap semangat kawan-kawan untuk membantu menjualkan proyek-proyek properti syariah. Kenapa? Insya Allah di situ ada ya bagian dari harta yang kita bisa dapatkan, rezeki yang kita bisa dapatkan. Yang kedua ada insya Allah catatan pahala yang kita
peroleh. Pun demikian juga sebaliknya. Kalau ada marketing yang menjual atau membantu menjualkan proyek-proyek yang menggunakan skema ribawi atau skema-skema yang dia berhubungan dengan perbankan, ya apalagi perbankan ribawi, maka jangan dikira dia pun dapat bagiannya. Apa bagiannya? Ya dosa. Makanya sebenarnya kalau teman-teman paham, ya tidak ada alasan untuk kita tidak ikut ya di dalam gerbong besar Promo Syariah ini. Kenapa? Antum yang sudah punya passion di penjualan, nggak punya pilihan lain kecuali menjualkan properti syariah. Kenapa? Karena antum nggak mungkin lagi kalau sudah paham, nggak mungkin lagi menjualkan proyek-proyek yang pakai skema perbankan. Kenapa? Terlalu besar resikonya. Komisinya katakanlah oke lah dapat komisi 2%, 3%, tapi nggak sebanding dengan dosa yang kita terima karena melalui wasilah kita lah kita telah menyebabkan konsumen itu terjerebut dan terjerumus pada dosa riba. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-wasilatu ilal haram haramun. Barang siapa yang menjadi wasilah dalam transaksi keharaman, maka hukumnya juga haram. Oleh karena itu, ayo kita bergandeng tangan, ya, sama-sama bersinergi, berkolaborasi. Insya Allah di DPS ini ada 2.000 lebih developernya dengan 600 proyek-proyek yang bertebaran di 100 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Kami juga membutuhkan mitra-mitra penjualan, para agensi, para marketing yang militan, yang ingin ya atau bersama-sama berkomitmen dengan kita untuk menyebarluaskan Promo Syariah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.